Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Hari ini saya akan membawakan Anda ke sebuah destinasi yang unik dan menarik, yaitu Piazza Brianza, markas kerajinan kulit di Garut yang bernuansa Italia. Kembali lagi bersama saya Arya Lumayu. Di sini saya langsung menemui owner Piazza Firenze, yaitu Ibu Poppy Darsono. Kali ini saya akan berbincang mengenai markas kerajinan kulit di Garut yang bernuansa Italia ini. Untuk lebih lanjut, mari kita langsung tanyakan saja. Oke, mungkin harus saya koreksi. Saya Piazza Firenze itu dimiliki berada di atas tanahnya Kodam, di atas pemilik Zibang di sini. Yang mendirikan adalah PT Spinindo. Saya bagian dari PT Spinindo, jadi saya hanya salah satu pemegang saham. Tetapi saya di sini sebagai inisiator dan yang menggagas Piazza Firenze ini didirikan dengan azas bukan bernuansa Itali, tetapi karena saya ingin mendekatkan antara Garut dengan kota Firenze. Nah, nanti mungkin adik-adik bisa ke bawah lihat, kita ada dari wali kota Firenze yang memberikan statement bahwa ini adalah bagian dari persahabatan antara Indonesia dengan Italia dan antara Firenze dengan kota Garut. Kenapa saya pilih Firenze? Karena dua-duanya memiliki sejarah untuk perkulitan di sini ini udah 100 tahun, dari 1921. Gucci pun juga dimulai sekitar 1921-an di Italia, dan dua-duanya di sini juga dulu oleh pemerintah Belanda didirikan pabrik perkulitan ini untuk memenuhi kebutuhannya mereka untuk militernya. Mereka bikin sadel kuda, bikin mungkin tempat pistol dan lain-lain. Demikian juga di Gucci di Florence. Nah, Florence itu bahasa Inggrisnya, Firenze itu bahasa Italinya. Firenze sudah berkembang menjadi adanya di provinsi atau di provinsi Firenze, Toskani, yang mana di situ menjadi pusat semua tentang perkulitan, dari penyamakan sampai end produknya. Di Garut itu juga seperti itu, tetapi teknologinya benar-benar udah 100 tahun yang lalu gitu loh. Nah, ini yang akan kita dengan pemerintah, Kementerian Koperasi, kemudian Ikraf, kemudian pariwisata, bagaimana kita merubah dari A sampai Z, khususnya untuk lingkungan hidup yang kotor, karena masih memiliki teknik yang 100 tahun. And produknya ini sekarang saya bina, saya tingkatkan. Saya memanggil desainer dari Prancis yang pernah kerja di Hermes, kemudian dari bekas acting presiden dari Gucci, yang juga konsultan untuk brand-brand luxurious di Eropa. Nah, itulah proses yang selama ini 3 tahun saya membimbing mereka sampai jadi Piazza Firenze. Dan tujuannya tuh bukan Bernuansa Italia. Bukan bernuansa Itali. Memang kita ingin menciptakan bahwa produk kulit yang ada di Piazza Firenze itu akan kita mereka akan menjadi tujuan agar kita bisa menjadi Toskananya Indonesia. Garut menjadi Toskananya Indonesia gitu. Seperti Firenze menjadi pusat perkulitan di
Italia, malah seluruh dunia bisa dibilang. Gitu. Tujuannya untuk membranding, dan itu saya diterima kasihi oleh wali kota Firenze ketika kita membuka. Kita belum tahap mempertahankan, kita baru bertahap untuk memperbaiki, meningkatkan kualitas. Jadi belum berhasil. Tapi kalau dari 1, 2, 3, 4 perusahaan itu udah kelihatan bagus. Ya, jadi kalau misalnya dulu nilainya 3, Italia nilainya 10, ini sekarang saya baru tingkatkan mungkin sampai ke 6, ke 7 angkanya. Tapi yang 7 itu belum banyak, rata-rata masih 5, masih 4. Nah, ini perjuangan yang panjang, jadi belum mempertahankan, kita baru mau meningkatkan. Nah, caranya untuk bisa memiliki masa depan yang bagus, kita harus mendidik anak-anak bangsa dari Garut untuk memiliki pendidikan, keterampilan untuk kebutuhan yang kurang lebih 750 atau 800 usaha UKM yang ada di sini, gitu loh. Harus ada sekolah, gitu, harus ada. Makanya kemarin saya minggu lalu sudah bertemu dengan Universitas Garut dan dia menyambut sekali agar mereka memiliki prodi baru untuk perkulitan di Garut. Nah, itu salah satunya bagaimana kita meningkat. Sekarang nih yang ada adalah pemilik toko dan langsung ke tukang. Desainernya nggak ada, developernya nggak ada, atau modelisnya. Nah, ini dua nih yang nggak ada, gitu loh. Saya kebetulan saya desainer, saya juga mengerti untuk jadi developer, tapi saya bawa developer dari Jakarta, gitu loh. Ya, nah ini yang menurut saya, nah itu salah satu yang dari Italinya saya datangkan. So, ya, intinya ini harus dua ini untuk menjembatani ini, kita harus menciptakan sekolah. Sit down, it's okay. Ya, kita kan ada, dan memang ada kok produk lain. Kita memang ada tas, sepatu, aksesoris, dan jaket. Ya, itu semuanya kayak tadi, dari semuanya ini patron-patronnya masih harus diperbaiki. Gitu. Orang beli tapi sebenarnya belum sempurna. Gitu. Jaket perempuan pakai laki-laki, gitu loh, ininya patronnya harus kita perbaiki. Tadi saya udah bilang dari pertama bahwa kita harus punya sekolah, harus punya pendidikan agar kita bisa naik nanti sampai ke 6, sampai ke 7, sampai ke 8. Sekarang masih 6 dan 7, tapi itu hanya beberapa. Untuk itu harus ada pendidikan untuk dua ini tadi ekspansinya. Jadi belum ekspansi, kita mempersiapkan agar kita bisa punya pasar yang lebih besar lagi. Ya, Piazza Firenze sudah berkembang, tadi udah bisa pula nilai 667, tetapi dengan harga yang sangat murah. Jadi silakan datang ke sini. Saya datangkan dari Italia, dulu pernah presiden dari Gucci, jadi keren sekali kan. Boleh dilihat itu nanti, bisa dilihat workshop kita. Jadi intinya istilahnya kita maunya tuh bintang 4 dengan harga bintang 2 atau bintang 3, sehingga sangat bisa orang boleh berbelanja berbondong-bondong untuk menghidupkan UKM dari industri perkulitan di Garut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pritsa Albijia. Sekarang sedang dengan Bapak Lurah Kota Wetan, yaitu Bapak Wahyu. Untuk mempersingkat waktu, apakah kita bisa mulai pertanyaannya, Pak? Siap, bisa. Baik, perlu kami sampaikan dengan berdirinya pusat perbelanjaan dalam hal ini mungkinnya dari sentra industri perkulitan yang ada di Sukaregang, keberadaan Piazza Firenze menurut kami itu sangat mendukung sekali dengan keberadaan mungkin para pengrajin yang selama ini notabene adalah
secara garis keturunan itu adalah pengrajin asli kulit dari Sukaregang. Dengan adanya mungkin fasilitas yang ada di Piazza Piren itu, mereka merasa terbantu dari segi pemasaran dan juga mungkin secara relasi usaha ya, dari mulai segi permodalan dan juga mungkin channeling untuk pengembangan pemasaran baik dari jaringan internasional maupun di domestik dalam negeri. Dengan keberadaan Piazza Piren, kami merasakan manfaatnya, di mana mungkin dari segi perekonomian yang tadinya mungkin secara grade ataupun kualitas yang selama ini dikategorikan industri kulit Sukaregang itu masih belum memiliki standar yang mutu baik untuk pemasaran. Dengan adanya dari Piazza Piren ini, mereka para pengrajin ataupun para pelaku industri yang ada di wilayah sentra kulit Sukaregang itu diberikan semacam edukasi pelatihan dengan mendatangkan tutor-tutor dan juga mendatangkan para ahli di bidangnya masing-masing. Dalam hal ini kemarin Ibu Popi itu sudah menghadirkan Gucci dari Prancis. Jadi mereka datang ke Garut memberikan semacam edukasi sekaligus motivasi dan juga pengalaman untuk membesarkan kawasan usaha yang sifatnya itu kawasan industri kulit Sukaregang. Nah, dengan adanya Piazza Piren itu boleh dibilang ini adalah etalasenya Sukaregang, di mana selama ini Sukaregang itu terkenal dengan kawasan yang kawasan perkulitan. Nah, sekarang dengan adanya Piazza Piren itu sekaligus mungkin dipublikasi dan dipromosikan untuk hasil karya yang ada di Sukaregang. Seperti itu. Ya, secara ekonomi itu manfaatnya terasa dengan adanya geliat industri rumahan ya, yang selama ini terkendala dari segi pemasaran. Dengan adanya mungkin Piazza Piren itu membantu memfasilitasi dari mulai penaikan strata kualitas dari produksi dan juga mungkin meningkatkan dari omset penjualannya. Dengan secara tidak langsung mereka diberikan channel-channel untuk mitra pemasaran yang baik cakupannya di wilayah Indonesia maupun regional dan internasional. Jadi secara ekonomi sangat membantu dengan terbukanya lapangan usaha dan terbukanya lapangan kerja bagi para pengrajin yang ada di Sukaregang. Baik, nah dengan keberadaan Piazza Piren, boleh dibilang ini adalah satu kawasan pemasaran multinasional, di mana ini adalah mungkin salah satu pilot project untuk sekaligus mungkin untuk meningkatkan PAD Garut juga, karena ini kontribusinya sebelum didirikannya Piazza Piren ini itu penjajakannya terlebih dahulu sekaitan dengan kunjungan wisatawan yang akan didatangkan ke Kabupaten Garut dengan keberadaan pusat perbelanjaan ini. Seiring dengan berjalannya waktu, setelah kami kemarin mungkinnya mendapatkan undangan untuk launching operasional Piazza Piren untuk pusat perbelanjaan di tingkat kawasan baik itu Indonesia regional dan juga internasional, itu alhamdulillah kunjungan para wisatawan baik lokal ataupun internasional itu sudah mulai ada geliat untuk di kawasan Sukaregang. Sekaligus mungkin ini tidak menutup kemungkinan dengan adanya kunjungan warga yang berasal dari luar kabupaten, yang berasal dari luar provinsi dan luar Indonesia ke Kabupaten Garut itu akan secara tidak langsung itu juga akan mendapatkan boleh dibilang kontribusi ke pemerintah daerah itu dengan adanya peningkatan PAD untuk di Kabupaten Garut. Keinginan kami dalam hal ini, kami adalah selaku pemangku wilayah di sini, dengan adanya Piazza Piren, mudah-mudahan ini adalah pilot project yang berkelanjutan jangka panjang, di mana untuk kedepannya mungkin setelah adanya redesign ini, mudah-mudahan ada pengembangan dari mulai kawasan yang tadinya pusat perbelanjaan, mungkin nantinya bisa diintegrasikan dengan potensi-potensi yang ada di wilayah khususnya kelurahan kami, mungkinnya secara umumnya di Kecamatan Garut Kota, untuk dapat dipromosikan dan dipublikasikan juga sama ke pihak luar. Baik teman-teman, terima kasih kepada Bapak Wahyu telah bersedia
untuk diwawancara. Cukup sekian dari saya Pritsa Albija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.